Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, semoga kalian semua bersama keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Untuk pertemuan kedua sejarah pada pagi hari ini, meskipun kita masih daring atau online, kita harus tetap semangat belajar. Sebelum pembelajaran pada pagi hari ini kita awali pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Terima kasih. Langsung ke materi selanjutnya. Pada pertemuan kedua ini, materi yang kita pelajari pada pagi hari ini adalah kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Apa sih nama kerajaan pertama yang berdiri di Indonesia? Pasti kalian semua sudah tahu, karena ini sudah pernah dipelajari di kelas 10 maupun di SD maupun SMP atau MTS. Kerajaan pertama yang berdiri di Indonesia adalah Kerajaan Kutai. Nah, yang kita bahas pertama adalah Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai berdiri pada abad ke-5. Merupakan kerajaan Hindu pertama di Indonesia yang terletak di Muara Kaman di hulu Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Di dalam slide sudah dijelaskan atau sudah terpampang bahwa ada peta dari Pulau Kalimantan. Nama-nama Raja Kutai diantaranya ada Kudungga, Aswawarman, dan Mulawarman. Namun Kutai mencapai zaman kejayaan atau keemasan pada masa Mulawarman. Kegiatan ekonomi masyarakat Kutai antara lain dengan peternakan, pertanian, dan perdagangan. Peninggalan dari Kerajaan Kutai yaitu ada 7 buah yupa. Yupa adalah tugu batu yang berfungsi sebagai tugu peringatan, dibuat pada masa Raja Mulawarman. Prasasti yupa ditulis dengan huruf Palawa dan bahasa Sanskerta. Kemudian Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara berdiri pada abad ke-5. Merupakan kerajaan tertua di Pulau Jawa. Kerajaan Tarumanegara ini berada di Ciaruteun, Jawa Barat. Kerajaan Tarumanegara itu kerajaan Hindu yang berasal dari atau beraliran Wisnu. Sumber sejarah diketahui dari prasasti-prasasti catatan seorang musafir Cina yang bernama Fa Yin. Kemudian sistem kehidupan sosial pada masyarakat Tarumanegara menjalankan upacara sedekah dengan menyembelih 1000 ekor sapi yang diserahkan kepada kaum Brahmana. Sistem mata pencahariannya adalah bertani dan berdagang. Barang yang diperdagangkan antara lain adalah cula bada, kulit penyu, dan perak. Untuk memajukan bidang pertanian, adanya pembangunan irigasi atau pengairan yang terdapat pada Sungai Gomati dengan cara menggali sebuah saluran sepanjang 6.112 tumbak atau kurang lebih 11 km. Saluran itu berfungsi sebagai irigasi untuk mencegah bahaya banjir.
Prasasti-prasasti peninggalan dari Kerajaan Tarumanegara ada 7, yaitu Kebon Kopi, Ciaruteun, Pasir Awi, Jambu, Muara Cianten, Tugu. Raja yang terkenal pada Kerajaan Tarumanegara adalah Purnawarman yang dikenal sebagai raja yang gagah, berani, tegas, jujur, adil, dan arif dalam memerintah. Ia juga dekat dengan para Brahmana dan rakyatnya. Kerajaan yang ketiga adalah Kerajaan Sriwijaya pada abad ke-7 sampai abad ke-13. Kerajaan Sriwijaya ini kerajaan terbesar di Indonesia, kerajaan maritim terbesar di Indonesia. Terletak di Palembang, di dekat pantai dan di tepi Sungai Musi. Masyarakat Sriwijaya mata pencahariannya sebagai petani. Selain bertani, ia juga bekerja sebagai nelayan di pantai. Pada masa kerajaan Sriwijaya, perdagangan dapat berkembang pesat karena adanya jalur perdagangan internasional melalui laut. Sriwijaya mempunyai armada angkatan laut yang kuat dan mampu menguasai kawasan perairan Asia Tenggara, perairan di Laut Natuna, Selat Malaka, Selat Sunda, dan Laut Jawa. Prasasti-prasasti peninggalan dari Kerajaan Sriwijaya antara lain ada Kedukan Bukit, Talang Tuo, Telaga Batu, Kota Kapur, Karangbrai, Palas, Ligor, Nalanda, Grahi Jaya, dan Canton. Raja yang terkenal dari Kerajaan Sriwijaya adalah Balaputra Dewa. Ia memerintah sekitar pada abad ke-9 Masehi. Pada tahun 1377, armada laut Majapahit menyerang Sriwijaya. Serangan ini mengakhiri Kerajaan Sriwijaya. Yang keempat adalah Kerajaan Mataram kuno. Mataram kuno berdiri pada pertengahan abad ke-8. Kerajaan Mataram kuno ini diperintah oleh dua dinasti, yaitu dinasti Sanjaya atau Hindu Siwa dan dinasti Sailendra, yaitu dari agama Buddha. Sumber sejarah diperoleh dari prasasti peninggalannya seperti Canggal, Kalasan, Ligor, Nalanda, Klurak, dan Mantiasi. Kehidupan politik diwarnai dengan pemerintahan dua dinasti yang silih berganti. Berdasarkan prasasti Canggal, diketahui Mataram kuno mula-mula diperintah oleh Raja Sana, kemudian digantikan oleh Raja Sanjaya yang bijaksana. Setelah Raja Sanjaya, Mataram kuno diperintah oleh Rakai Panangkaran. Rakai Panangkaran mendukung adanya perkembangan agama Buddha. Ia membangun sebuah candi di Kalasan untuk Dewi Tara dan sebuah biara untuk para pendeta agama Buddha. Mataram kuno terpecah menjadi dua, namun perpecahan itu tidak berlangsung lama dan dapat dipersatukan kembali dengan adanya perkawinan Rakai Pikatan atau keluarga Sanjaya dengan Pramodawardhani atau keluarga dari Sailendra. Pada pemerintahan Rakai Pikatan, Pramodawardhani, wilayah Mataram berkembang luas, meliputi Jawa Tengah, kemudian diperintah oleh Dia Balitung pada tahun 898 sampai 911 Masehi yang membawa Mataram kuno mencapai puncak kejayaan. Setelah Dia Balitung memerintah, digantikan oleh Raja Daksa, kemudian digantikan oleh Tulodong, kemudian digantikan oleh Sri Maharaja Rakai Wawa, dan yang terakhir adalah Empu Sendok. Pada masa Empu Sendok,
Kerajaan Mataram kuno dipindahkan pusat kerajaannya ke Jawa Timur setelah meletusnya Gunung Merapi dan penyerangan oleh kerajaan Sriwijaya. Kehidupan ekonomi masyarakat bersumber dari pertanian dan juga mengembangkan kehidupan maritim atau kelautan dengan memanfaatkan aliran Sungai Bengawan Solo. Di bidang kebudayaan, keluarga Sanjaya yang beragama Hindu meninggalkan candi-candi seperti Candi Dieng, Candi Kompleks, Candi Gedong Songo, dan Candi Prambanan. Sedangkan keluarga Shailendra yang beragama Buddha meninggalkan stupa yang berada di Candi Borobudur, Mendut, dan Pawon. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.